mama, bukan bapak-bapak. Bapak, saudara orang beriman, bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita malam hari ini pada Kejadian 2, saya mengambil bagian yang tentunya saya pilih bagi kita malam hari ini. Pada bagian ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Bapak, saudara orang beriman, tanah merupakan salah satu investasi yang sementara dilakukan. Bukan saja investasi tetapi juga memiliki harga yang fantastis. Sekarang kalau kotong beli tanah 1 meter persegi saja, kalau dia ada di lokasi yang strategis, dia bisa mencapai dengan ratusan ribu rupiah per meter persegi. Apalagi kalau kotong beli tanah di kota, dia sudah mencapai puluhan juta rupiah, bahkan miliaran rupiah. Bukan saja menjadi investasi, tetapi tentunya bahwa tanah merupakan bagian dari penciptaan Allah. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, air, tanah, udara, dan segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia. Tentunya bahwa tanah juga memiliki fungsi yang begitu luar biasa, di mana tumbuhan-tumbuhan tumbuh dan kemudian menghidupkan segala yang hidup. Tanah memiliki fungsi yang luar biasa. Bapak, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ketika Tuhan Allah mengambil manusia kemudian menempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tentunya bahwa untuk mengusahakan dan memelihara salah satunya adalah tanah. Mengusahakan menanam. Tetapi kalau kau mau mengusahakan dan memelihara, waktu itu Adam sudah perlu untuk mengusahakan lagi. Karena segala sesuatu sudah tersedia. Baik itu pohon di dalam taman, di tengah-tengah taman itu, ataupun pohon tentang pengetahuan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi tentunya bahwa ketika Allah menempatkan manusia di tengah-tengah Taman Eden, dia memberi tugas dan perintah untuk harus dilaksanakan. Yang pertama dia bilang bahwa supaya mengusahakan. Mengusahakan dalam hal ini mengelola, bekerja keras, mengupayakan supaya semuanya ada. Mengusahakan sama juga dengan tugas tanggung jawab seorang laki-laki, seorang bapak, seorang kepala keluarga dalam rumah tangga. Rumah tangga diibaratkan seperti Taman Eden yang Allah sediakan. Untuk kemudian bagaimana cara kita mengusahakan. Mengusahakan dengan bekerja keras. Ini sekarang potong suara ada di musim hujan. Musim hujan berarti semua bapak-bapak kebanyakan ada di kebun, di sawah, mengusahakan. Kalau kotong ngomong jemaat-jemaat di perkotaan, dong sudah mengusahakan tanah. Dong pun Taman Eden ada di pasar, ada di perkantoran, ada di sekolah, ada di atas jalan sebagai ojek, dan seterusnya. Tetapi kotong yang ada di kampung, kotong pun Taman Eden selain di rumah tangga berarti ada di kebun, di sawah, di ladang. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab dengan segala hikmat untuk kemudian kita mengusahakan. Mengusahakan berarti di sana ada suatu pekerjaan karya nyata yang harus kotong buat dalam mengelola, bekerja keras. Ini tugas tanggung jawab. Tetapi dalam hal itu juga selanjutnya bahwa yang disampaikan dalam bagian firman Tuhan memelihara. Kotong terkadang bahwa ketika kotong bekerja, bapak mama, bekerja mengusahakan tanah, kalau ini tahun hasil bagus, kotong makan rapak mau cepat-cepat. Sekarang ini orang bisa tanam sawah bisa 2-3 kali. Dalam 1 tahun bisa panen 2-3 kali. Tetapi di sini betul bilang bahwa itu kerja serakah. Karena kotong mengusahakan tetapi kotong sudah memelihara. Artinya bahwa kotong sudah kasih tinggal itu tanah ditarik napas sedikit dulu. Biar kau ditarik napas dulu, kau 1 kali panen, tunggu kau 2-3 bulan ini baru kau tanam. Kalau dinginnya 2 kali sana. Tetapi itu juga tidak semua.
Tetapi kalau kotong lihat di sekitar Tunain ataupun sebagian besar yang ada di tanah Salaben, orang bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Begitu habis dong panen, langsung traktor lain. Kemudian siap untuk tanam. Kotong mengusahakan tetapi kotong lupa juga untuk memelihara humus tanah. Memelihara untuk kemudian ini tanah juga bisa bernapas dan mengambil kesempatan untuk membentuk humus tanah yang baru. Memelihara dalam hal ini, kotong juga hobi tebas-tebas kebun baru. Untuk beberapa waktu ini kotong omong tema besar di bulan November, tema lingkungan hidup. Kotong orang timur kalau tebas kebun itu, ini 1-2 tahun kalau besok itu tanah subur, kotong pindah kebun baru. Tebas. Bahkan kotong jarang bikin kebun di tanah rata. Orang timur ini kalau dia mau bikin kebun ini dia cari tanah yang tebing. Jadi begitu kotong mau ame jagung julenai begini baru. Pergi itu sampai lidah matlolo tapi pulang jualan dia kotong raros turun. Kotong tebas sampai itu tanah gundul. Tetapi kemudian kotong lupa untuk reboisasi penanaman kembali. Baru-baru terjadi badai seroja. Kotong lihat tanah longsor di seputaran jalan perut ayam yang anak. Sebenarnya sudah longsor. Hanya karena kotong pembambu dong mati. Kotong bikin kebun ini, kotong pitebas ini tebing dong. Kotong buang ini pohon dong. Akhirnya sudah ada akar yang kuat untuk bisa berpegang tahan ini. Tanah tahan air dan seterusnya. Yang dimaksudkan oleh Allah bukan hanya mengusahakan untuk kesejahteraan. Tetapi juga memelihara untuk kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Artinya bahwa ini Allah bukan hanya buat untuk Adam dan Hawa tinggal. Tetapi Allah memiliki rancangan ke depan. Bukan hanya bagi manusia. Tetapi juga bagi makhluk hidup yang lain. Yang ada di atas muka bumi. Bapak Bapak saudara orang beriman. Kita ada di bulan lingkungan hidup. Tetapi malam hari ini kita juga ada di tengah-tengah ibadah. Kaum Bapak Gemit Teritori 1 Immanuel Mio. Tentunya bahwa tugas tanggung jawab memelihara dan mengusahakan. Bukan hanya tugas bapak-bapak. Sebagai tugas bapak-bapak. Nanti mama dapat di bagian mana. Artinya bahwa tugas mengusahakan dan memelihara adalah tugas semua orang. Tugas semua orang percaya. Yang diprogramkan oleh Sinode Gemit dalam bulan lingkungan hidup adalah yang pertama tanam pohon. Yang kedua minggu yang kedua kemarin adalah buat lubang tanam air. Tanam air ini masih menjadi suatu yang awam untuk ketemu mama. Tetapi sebenarnya ada banyak jemaat-jemaat yang sudah menikmati di hasil. Oh tanam air ini, baik kotong ini mustahil masa kotong harus tanam air lain. Tunggu sampai dia turun dari langit. Tanam air kotong gali sumur, kamu cari air. Ini kotong bikin tanam air lain. Tetapi tentunya bahwa ada banyak jemaat yang sudah menikmati. Itu juga bagian dari mengusahakan dan memelihara. Ada banyak hal yang Allah berikan sebagai tanggung jawab. Tetapi tentunya bawa kembali lagi dalam kehidupan rumah tangga kotong ini adalah Taman Eden yang teristimewa yang Allah berikan. Untuk masing-masing kita berupaya, berusaha dengan tanggung jawab di dalam iman, dalam mengusahakan dan memelihara bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya memelihara dalam kesejahteraan, tetapi juga memelihara dalam kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin. Kita berdoa bersyafaat kepada Tuhan.